Karena Agus hari ini Gus. Agus dulu dibantu sama Alvin Lim, ya. Begitu Alvin Lim meninggal, beberapa oknum pengacara menghina dan mempermalukan Agus, mencabut kuasa, ya Gus. Dan silakan datang sendiri pribadi ke saya bantu. Misalnya ingin menggugat secara hukum, silakan lakukan. Menurut saya jalur perdata. Kalau memang saat itu uang Agus Salim, nanti saya bayar. Udah, yang lain yayasan semua nggak usah takut. Saya punya kok 1,3 miliar untuk bayar itu. Kalau itu disahkan oleh pengadilan, saya bayar. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Ufky Kevin. Nah, kita bahas yang lagi viral guys, yaitu tentang Sugus lagi nih. Ini ada berita dari Sugus ya. Tumben lagi dia FVP lagi di TikTok aku guys. Nggak tahu nih di TikTok kalian masih FVP nggak si Agus ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa bantu subscribe Ufky Kevin dan kita lihat beritanya seperti apa dari Sugus guys. Agus bingung, saksi dari LQ nggak datang di Polda hari ini guys. Waduh, kita lihat beritanya seperti apa ya. Jadi dia pusing, uangnya habis. Paham nggak sih? Makanya dia orang marah ke LQ karena LQ kan nggak mau membiayai kan, lepasin kan gitu loh. Itu pun nggak paham kalian. Menurut LQ uang Agus bisa kembali gak bang? Enggak bisa kembali karena di persidangan nanti akan ditanya asal usul uang itu dari mana kan gitu kan. Awan tahu sebelum kasus itu saya handle, saya tahu arah kasus itu kemana gitu. Di pengadilan nanti akan ditanya, misalnya ada sengketa uang itu nanti ditanya asal usul uang itu dari mana. Kalau kita klaim itu uang kita, ya udah kita buktikan dari hasil kerja menabung itu kan. Nah, nanti tanya si Agus, uang itu asal usulnya dari mana? Dari hasil kamu bekerja kah? Oh enggak yang mulia, itu dikumpulin dari donatur. Ya udah berarti bukan uang dia kan gitu. Jadi siapa itu apa si Farhad. Jadi si Farhad Abbas itu bingung mau lepasin si Agus, malu ya kan. Lanjutin uangnya habis gitu kan. Akhirnya dia kesal ke LQ. Dulu kan saya harapkan LQ untuk menghandle biayanya kan, tapi LQ si judo ngelepasin gitu. Paham lah kalian. Dia udah malu ngelepasin si Agus karena kalau dia ngelepasin Agus dia kayak makan omongannya sendiri. Pembela kaum lemah. Betul bang, malah FA jelekin kamu. Ngapain saya dijelekin? Saya udah jelek kok. Congornya katanya. Ini ya udah salon, marah dia congornya katanya. Gara-gara membela kamu lemah, akhirnya lemah sendiri. Iya benar. Saya kan nggak punya uang kan, jadi saya nggak mau sok-sokan membela kamu lemah. Karena kita ke lapangan butuh duit. Karena saya masih butuh uang, jadi saya mencari klien orang-orang mampu gitu kan. Setuju dengan setidaknya walaupun nggak mahal bayar kita, tapi dia bayar operasional kita dulu gitu loh. Kalau kasus narkoba apa bisa pakai pengacara bang? Bisa. Saya dulu sering nangani kasus narkoba, sering tahun 2017-20 gitu sering. Sriati, Bang Juda, halo Kak Yuda, Kak Yuda. Di Pratwino Gadis itu juga nanti akan kita laporkan karena pencemaran nama baik ya. Itu jelas kita ada buktinya, tapi dia memberikan statement seolah-olah tidak ada buktinya yang tentang tanda tangan tersebut. Teh ini kan yayasan sendiri kan ibaratnya berujung konflik seperti ini ya Teh. Jadi, menyayangkan nggak sih Teh ibaratnya dari uang donasi itu sekarang konflik di yayasan sendiri, mungkin tanggapan Teh Novi gimana? Oh, sangat menyayangkan dan saya sebenarnya jujur orang paling dirugikan dalam hal ini gitu. Hari ini saya baru dapat laporan terkait dari dinas sosial ya, kita ini dapat teguran dan yang terakhir kalau nanti ada kesalahan mungkin izinnya akan dicabut katanya gitu. Nah katanya udah ada penyampaian juga dari dinas sosial untuk pengurusan PUB ya, tapi tidak disampaikan oleh saudara G. Seperti itu. Jadi saudara G ini teman-teman sudah ditegur oleh Kemensos 1 kali, sudah ditegur juga oleh dinas sosial, itu tidak disampaikan ke yayasan sama sekali. Nah kami yang kemudian mencari tahu ke Kemensos dengan Dinsos
bansos akhirnya gitu, karena memang polemik ini kan berkepanjangan dan saudara G ini muncul dengan sesuatu yang tidak valid gitu. Itu yang sangat kami sayangkan. Padahal Kemensos tuh sendiri awalnya kan di November tuh mendukung banget ya terkait hal ini. Malah sekarang malah jadi begini gitu. Iya, menyangka. Tapi satu lagi yang harus kita garis bawahi terkait uang yang 90 juta itu yang katanya untuk mobil saya itu jelas kebutuhan untuk anak saya ya, kebutuhan untuk anak saya. Kita membeli mobil itu cash dan 90 juta itu sudah dipertanggungjawabkan ya. Jadi dari 2022 yang Mas G ini mutasi print dari yayasan ke 2025 itu yang dia bahas hanya 2024 ya. Itu yang dibahas hanya 90 juta. Berarti yang ke Kemensos kemarin itu mungkin bisa dibilang Mas G itu bohong ya, bukan laporan tapi teguran ya berarti? Teguran, Iya, teguran. betul. Iya, kita ada suratnya. Pesan kita kepada Denny Sumargo, kamu Denny Sumargo harus hadir memenuhi panggilan polisi yang akan dipanggil dalam minggu depan ini. Kamu Denny Sumargo jangan mangkir lagi ya atas laporan polisi yang kita buat ya. Dugaan tindak pidana penggelapan donasi, kamu harus hadir dan jangan kabur atas panggilan laporan polisi tersebut. Karena polisi sedang mengirim undangan klarifikasi kepada kamu. Mau ini mungkin? Ada pesan? Mau tambahan nggak? Mau tambahan? Bang, mau tambahan bang? Pada prinsipnya kami dari pembela kaum lemah dalam hal ini berharap pihak kepolisian segera menangkap orang-orang yang zolim kepada Agus. Satu persatu orang yang zolim kepada Agus akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dan saya selalu sampaikan di Komal-Komal, walaupun kebohongan secepat cahaya suatu waktu akan kalah dengan kebenaran. Dalam hal ini kami sebagai pembela kaum lemah yakin bahwa Agus adalah orang yang benar dan terbukti saat ini mereka cakar-cakaran. Gary menghantam Nopi menghantam diri, dan terakhir Densu telah membuat pernyataan, dia telah keluar bahwa aktor intelektual yang sebenarnya yang membuat uang Agus berpindah ke masyarakat NTT itulah ada Densu. Densu, kamu harus bertanggung jawab, kamu berdosa, kamu telah menjolimi klien kami. Beraninya gitu, nanti pasti datangin kayak si Farad Abbas. Itu lagi nyumpet lagi ya guys ya. Dasar kau ya. Belum menyerah, Agus kembali datangi Polda Metro Jaya untuk perjuangkan uang donasi 3 miliar. Ada pemeriksaan untuk laporan apa? Kayak ini ya, Ada partai yang di pemeriksaan laporan apa? Bruno Mas itu loh sebenarnya. Untuk laporan Agus yang mana nih Gus? Kalau boleh tahu Gus? Untuk laporan Agus yang mana ini? Ya? Berasa artis, itu wartawan ditanyain. Perihal yayasan apa? Beda. Bagus sekali. Artis nih. Lihat deh. Anakku dulu. Baru ada maghrib guys. Aku kan saksi. Enggak ke saksi asik. Agus lagi bikin laporan. bikin laporan berarti Pak. Berarti banyak ya. Laporan. Agus kesaksian apa ya? Ya. Agus saksi ya? Ini kan sebelumnya kan Wawa menjadi bahan bulian orang-orang gitu. Kalau sekarang seperti apa sih kondisinya Wawa sendiri, Wak? Ya kalau saya sih terserah ya. Yang penting intinya buat saya itu mereka nggak tahu kapan gitu. Karena kan mereka hanya tergiring opini aja awalnya. Sekarang kan malah berbalik kan. Mereka yang 100 juta, mereka 95 juta itu aja. Wah, berarti Wawa masih berharap bahwa Agus mendapatkan uang donasinya Oh kembali? iya dong, itu kan haknya. Mau digulir kayak apapun, mau diputar balik kayak apapun, itu tetap hak Agus. Iya ya, buat Saya sih ya. Nanti kalau sudah dapat 1,3 miliar, barulah buat bagi-bagi foya-foya, bagi-bagi warisan gitu ya. Nanti si Farad Abbas juga minta tagihan. Intinya mas 1,3 miliar ini bakal habis dalam waktu singkat untuk bayar lawyer, buat bagi-bagi ini udah habis, nggak akan mungkin buat pengobatan Agus, paling sisa-sisa paling 1 juta, 2 juta buat kehidupan Agus, sisanya Agus bakal ngemis lagi. Benar nggak pemirsa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa nih bantu subscribe UKKFB dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.